Hai guys, lagi apa nih ngumpul di sini? Jadi, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan dan peran-peran tokoh penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Check it out! Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisasi oleh pasukan anggota X, pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang Indonesia yang dulunya Hindia Belanda pada saat itu yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya yang terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan Persemakmuran Britania yakni Angkatan Darat India Britania dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama pasukan Indonesia dengan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasionalis atas perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Akibat dari pertempuran ini, pertempuran ini banyak memakan korban-korban jiwa. Perkiraan kematian di Indonesia berkisar antara 6.300 sampai 15.000. Dan perkiraan lebih dari 200.000 masyarakat melarikan diri dari kota tersebut. Selain dari itu, warga British India lebih dari 295 orang tewas dan hilang. Dengan banyaknya pejuang yang gugur pada saat itu dan warga-warga yang tewas, maka tanggal 10 November tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa Ambarawa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tentara sekutu Inggris datang ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengembalikan tawaran perang. Namun, tentara sekutu juga berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Peristiwa Ambarawa, pada Oktober 1945, tentara sekutu tiba di Ambarawa dan berusaha untuk menakuti kota tersebut. Namun, mereka dihadapi oleh perlawanan sengit dari pasukan Indonesia, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Sarbini dan Letnan Kolonel Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. Pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan merebut kembali Ambarawa. Pertempuran ini merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan merebut kembali Ambarawa yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pasukan sekutu atau NIKA memasuki Ambarawa untuk membebaskan tawanan Belanda. Kolonel Sudirman memimpin Tentara Keamanan Rakyat atau disebut dengan TKR dalam strategi serangan dan pengepungan. Akhirnya sekutu mundur dan ini menjadi kemenangan penting bagi Republik Indonesia. Pertempuran Medan Area 1945 sampai 1946. Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Setelah sekutu mendarat di Medan, rakyat dan pemuda Sumatera Utara menolak kehadiran mereka. Perlawanan demi perlawanan, pertempuran demi pertempuran terjadi
selama 1 tahun penuh. Pertempuran ini berlangsung lama, menunjukkan semangat juang rakyat yang besar. Di bawah naungan Garuda Pancasila. Meskipun pasukan Indonesia harus mundur secara taktis, warga Medan berhasil mengusir pasukan sekutu dari tanah Medan. Saat sekutu meminta rakyat Indonesia mengosongkan Bandung, pejuang Indonesia memutuskan untuk tidak menyerah. 23 Maret 1946, Bandung Lautan Api. Tragedi hangusnya kota Bandung demi menggagalkan rencana Belanda dari menggunakan Bandung sebagai tanah militer. Warga membakar kota Bandung bagian selatan agar tidak bisa dikuasai oleh musuh. Tindakan ini melambangkan simbol pengorbanan dan semangat pantang menyerah yang dicerminkan oleh warga Bandung sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi militer. Agresi militer Belanda 1-2 pada tahun 1447 sampai dengan tahun 1408. Belanda melancarkan agresi untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Walau secara militer Belanda lebih unggul diplomasikan Indonesia di dunia internasional justru membuat posisi Belanda sangat semakin melemah. Agresi ini mendorong lahirnya perundingan internasional seperti perjanjian Reville, konferensi, serta meja bundar. Selanjutnya di sini ada peran tokoh-tokoh perang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama di sini ada Jenderal Sudirman. Sebagai Panglima Besar TNI, Jenderal Sudirman ini memimpin untuk melawan perlawanan bersenjata melawan Belanda. Dalam kondisi sakit paru-paru pun, beliau ini tetap memimpin untuk perang gerilya. Semangat pengorbanannya pun teladan hingga sampai saat ini. Jenderal Sudirman memiliki beberapa keistimewaannya, yaitu membuat menjadi jenderal tersebut sangat sekali dihormati. Keistimewaan dari Jenderal Sudirman ini memiliki kepemimpinan yang tekad, kuat, yang tak pernah padam. Kesederhanaan, kerendahan hati, religius, dan kuat. Bung Tomo merupakan tokoh penting dalam pertempuran Surabaya. Dengan pidatonya yang membakar semangat rakyat, Bung Tomo menjadi simbol perlawanan rakyat sipil yang berani melawan penjajahan. Ia memimpin perlawanan rakyat Surabaya terhadap pasukan Inggris dan Belanda, menunjukkan keberanian dan semangat juang yang tinggi. Pidato-pidatonya yang penuh semangat dan keberanian menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan. Sultan Syahrir, sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, memainkan peran penting dalam diplomasi. Ia berhasil memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional melalui perundingan-perundingan penting. Syahrir bekerja keras untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang perjuangan Indonesia dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional. Dengan kemampuan diplomasi yang handal,
Ia membantu meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia dan membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara-negara lain. IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai proklamator kemerdekaan, mereka juga memimpin perjuangan diplomatik dan politik selama masa revolusi. Soekarno menjadi simbol pemersatu, sedangkan Hatta piawai dalam strategi negosiasi internasional. Tan Malaka, meski sering berbeda pendapat dengan pemerintah, Tan Malaka juga menginspirasi banyak pejuang dengan ideologi kemerdekaannya. Ia menulis dan menegosiasi perlawanan dari bawah yang turut memperkuat perjuangan nasional.